Salam anti korupsi. Pungli yang terjadi di rutan KPK jangan dianggap remeh. Walau terlihat bahwa korupsinya receh karena hanya melibatkan pegawai di golongan bawah, kemudian jumlahnya juga tidak terlalu banyak, ya, 6,3 miliar totalnya dibagi dengan hampir 100 orang selama kurang lebih dari tahun 2019 sampai dengan 2022, sekitar 3 tahun. Namun harus dimaknai bahwa ini merupakan sejarah paling kelam dalam pemberantasan korupsi. Pertama, alasannya yaitu dilakukan oleh pegawai KPK yang seharusnya berintegritas tinggi dan mempunyai kode etik yang standarnya tinggi juga. Yang kedua, dilakukan di rutan KPK yang menjadi simbol perjuangan melawan korupsi dengan ditahannya para pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga, dilakukan secara berkelompok, artinya sistematis, ya. Struktur mulai yang ada di rutan, mulai dari kepala rutan, koordinator hingga pengawal tahanan, ya. Kemudian yang keempat, bahwa ini terjadi di saat terjadinya krisis kepercayaan dari masyarakat kepada KPK. Dan selanjutnya yang paling penting, ya, ini merupakan pengkhianatan terhadap kerja-kerja KPK menangkap koruptor. Mengapa? Karena ketika mereka dengan modus, ya, memasukkan handphone, bahkan bisa mengecas, artinya percuma para tersangka korupsi itu ditahan. Karena mereka masih bisa berkomunikasi setiap saat. Memang mereka masih bisa berkomunikasi sesuai dengan jadwal kunjungan, ya, sesuai yang dijadwalkan. Tetapi ya jangan juga bisa setiap saat. Dan ini berbahaya bagi proses, entah itu penyidikan maupun penuntutan. Bisa jadi, ya, ada informasi dari luar ke dalam, dari dalam keluar, sehingga proses penegakan hukum, misalnya penggeledahan, ya, pemanggilan saksi, kemudian kegiatan penyidikan lain misalnya sudah bocor duluan atau sudah bisa diantisipasi. Misalnya ada saksi, ya, tersangka ini dari dalam tahu bahwa dia akan diperiksa, dia menghubungi pihak luar, kemudian ketika dipanggil dia sudah tahu untuk menjawab apa, membantah bagaimana. Dan ketika ditanya dia bisa mengelak atau bahkan, ya, dia tidak menjawab, ya, dan lain sebagainya. Termasuk, ya, dia sudah sadar penyidik punya apa, sehingga ketika dia, ya, ternyata tidak ditanya, maka dia tidak akan menjawab. Itulah sebabnya saya sangat prihatin, ya, dengan kejadian seperti ini. Semoga ini menjadi pelajaran dan efek jera, ya. KPK ya harus menyelesaikan masalah internalnya, bahwa pemberantasan korupsi, ya, ternyata sekarang harus lebih fokus di internal KPK sebelum keluar melakukan pencegahan korupsi, agar masyarakat tahu KPK melakukan pencegahan-pencegahan di dalam tubuhnya sendiri. Demikian, salam anti korupsi.